Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga ditambah kesehatan di Allah Ta'ala. Gak usah lama-lama ya. Takut hujan? Enggak. Hormati Nabi dulu. Jangan sampai teknologi itu merusak akhlak. Ya benar. Jangan sampai teknologi merusak akhlak. Tanpa kita sadar kadang kearifan lokal, budaya lokal kita kadang kalah dengan teknologi. Ngaji kadang sambil WA-WA-an, bukan sombong namanya. Ngobrol sama orang tua sambil SMS-an, WA-WA-an, Facebook-Facebookan, Instagram itu, ya kayak begitulah ceritanya. Contoh ini satu contoh, Lebaran, kadang ke gurunya, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir. Saya bilang sombong gitu. Yang benar itu datang silaturahmi itu baru benar. Itu umum itu sudah. Betul enggak? Kadang cuma lewat SMS, lewat WA mengucapkan selamat. Kalau masih punya waktu bisa dijangkau, ada kesempatan untuk datang. Kecuali yang jauh, yang nggak bisa dijangkau, ini untuk menyambung tadi silaturahmi. Betul. Tapi kalau bisa dijangkau cuma lewat SMS, orang tuanya ada SMS-an. Mak, minal aidin wal faidin, mak, mohon maaf lahir batin, mak, menjas dulu. Betul nggak? Betul kan? Oleh karenanya ini penting. Hal yang sepele kadang merusak tatanan yang sudah bagus. Jadi gunakan teknologi, ya, tapi jangan merusak budaya kita yang sudah terbangun dengan bagus. Setuju itu? Alhamdulillah. Sekarang kembali kepada intinya tadi. Apa intinya kita datang di sini? Ya ngaji, zikir dan berdoa. Ya. Ada urusan akhirat, ada urusan dunia. Ini urusan akhirat. Jangan sampai urusan akhirat menjadi urusan dunia. Contoh, travel itu urusan akhirat, tapi jadi urusan dunia kalau salah niat. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Benar? Kalau apa itu kan kayak tautan. Iya. Tapi kalau apa jujur ya, kalau apa suruh buka travel sampai kiamat apa datang buka travel. Kenapa? Saya tidak akan membisniskan orang yang beribadah. Lebih baik saya bisnis yang lain, punya uang memberangkatkan orang umroh, itu lebih bagus. Setuju nggak itu? Setuju enggak? Benar. Tapi ada tapinya. Kalau ada dari jamaah yang membuka travel, oke, saya support gitu loh. Tapi kalau bendera Al-Baghdadi sendiri tidak akan pernah Al-Baghdadi mengibarkan bendera umroh maupun travel umroh lah gampangnya. Kenapa demikian, Mbak? Karena ada pertanyaannya. Kenapa demikian? Ya pokoknya tidak lah gitu aja, apa sampai.
Setuju gak itu? Setuju gak? Yang lucu kan gini, orang ibadah umroh diumrohkan, dia buka travel, pemilik travelnya senang-senang ya, bisa diskotik, kan sombong tadi. Jadi intinya bukan apa, kalau apa sudah dari dulu, dari masih kecil Pitung, sudah dari dulu apa memang sudah nggak mau untuk bisnis travel itu. Tapi kalau ada jamaah yang buka travel, ayo saya support gitu loh. Paham maksudnya? Nah, kalau ada jamaah yang berangkat umroh daripada keluar kan lebih baik saya arahkan itu udah ke Solo. Nah itu jamaah sendiri masalahnya. Gimana, setuju gitu? Nah, ini judul yang pertama ini, bro ini. Untuk menjawab, ya berapa banyak yang datang abah itu? Sampai apa mau dikasih saham saya sendiri dikasih, mau di ini nggak mau dikasih. Kalau dikasih yang mau berangkat umroh dia sih boleh, asal enak dilihat sih. Paham kan maksudnya? Makanya diam aja, gue nggak paham. Jamaah yang amat abah cintai, syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ditambahkan sehat. Karena sehat itu adalah nomor satu. Keyakinan yang telah Allah berikan kepada kita dilanggengkan oleh Allah. Istiqomah yang diberikan kepada kita oleh Allah dilanggengkan oleh Allah. Jangan sampai istiqomah kita itu kalah dengan situasi dan kondisi. Sebagaimana Allah pernah bilang kan dari dulu, musibah-musibah, ibadah tetap ibadah, istiqomah tetap istiqomah. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi istiqomah tidak akan pernah kalah oleh masalah yang datang bertubi-tubi. Paham maksudnya? Paham nggak? Berikut sebaliknya, kadang orang ketika dikasih kesenangan, kadang istiqomahnya berkurang, yakinnya berkurang. Padahal ada kekuatan yang bergerak di dalam kekuatan semua yang ada. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Kesuksesan itu ada skenario-nya, itu ada sutradaranya. Kita ini hanya sebagai aktor, sebagai pemain. Cuma terkadang kita nggak merasa kalau kita tuh pemain. Kita merasanya tuh seakan-akan sebagai pelaku, sebagai sutradara. Padahal kita cuma aktor yang mengikuti arahan sutradara sesuai dengan skenario yang ada. Paham maksudnya ini? Kamu duduk di sini, ini maksudnya skenario-nya seperti itu diatur oleh Allah. Pada tahun sekian saya diatur oleh Allah untuk datang ke Jakarta. Diatur pada tahun sekian akan ketemu dengan ini, dengan kelas, dengan jamaah pada tahun sekian ketemu terus. Ini sudah ada tatanan dan aturan dari Allah. Termasuk kamu yang datang ke sini, ini sudah ada dalam skenario konteks yang sudah tertulis di Allah. Nah, sebagai aktor yang baik, gitu loh. Wayangnya syuting, kamu datang ke syuting, kira-kira gimana? Lama-lama gimana kira-kira? Ini wayang syuting nggak syuting, ini syuting nggak syuting, ini syuting nggak, alasannya macam-macam. Ya sama. Malam minggu ini kita skenario nya harus syuting malam ini, gitu. Ya syuting kita aja. Jadi kalau kita ikuti arahan sutradara, nah, kita menjiwai peran kita, hanya kita menjadi aktor yang punya yang nama, betul nggak? Hanya terangkat namanya. Kalau sudah terangkat namanya, terkenal. Terkenalnya di mana? Di alam malakut. Betul nggak? Terkenal di alam malaikat. Ini loh. Sampai akhirnya Allah itu membangga-banggakan kamu di depan para malaikat-malaikatnya.
percaya syukur, tidak percaya kufur. Akhirnya siapa itu? Kalau bunyi tutur berarti HP-nya. Kalau not itu lain lagi. Jadi bingung apa mau ngomong apa, dijawab bingung, bener suruh bingung. Ngomong apa, mau cerita aja ya. Mau cerita apa nih? Nah, tapi cerita yang ada kaitannya dengan pengajian kita, gitu loh. Bukan asal cerita tanpa arah dan muara dari mana, betul loh. Tapi cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Mau cerita? Hah? Tapi aku ingin kencing dulu nih ceritanya. Yakin, di ujung nih. Kadang-kadang bilang senot barusan. Itu kabel ada yang bocor lah. Jamaah, apa pernah bilang? Orang yang dermawan tidak akan jatuh miskin. Masih ingat? Orang yang dermawan tidak akan pernah jatuh miskin. Kalaupun ada penurunan, itu sebenarnya bukan dia menuju kepada kehancuran, bukan. Tapi disitulah Allah akan menunjukkan kuasanya. Percaya enggak? Percaya apa enggak? Bahwa apa yang kamu lakukan dulu tidak ada yang sia-sia kepada Allah. Tapi kalau umpamanya kamu punya uang 1 juta rupiah, kamu besok punya kebutuhan 200, kemudian lebih nggak itu dari kebutuhan? Lebih nggak? Lalu ada orang datang kepadamu, teman kamu kasih uang 10.000, ada artinya nggak 10.000? Ada nggak? 50.000 ada artinya nggak? Ada, biasa aja, biasa aja. Tapi ketika kamu dihabisin, nggak punya uang sama sekali. Mau merokok pun habis makan dengan ada pedesnya, mau merokok tidak ada rokok. Mau beli tidak ada uang sedikit pun. Bahkan mau minta ke warung pun tutup. Masih kapok kayak. Di saat itu tiba-tiba kamu menemukan sisa puntung rokok kamu sendiri yang panjang. Yang masih panjang, mungkin mau sholat apa baru isep 3 kali, dimatiin. Tiba-tiba, ya Allah, alhamdulillah. Apa rasanya Pak yang biasa rokok? Saya tanya, nikmat mana uang 100.000, 500.000 dengan uang rokok yang waktu itu kamu mau ada sama sekali? Nikmat rokok. Nah, begitulah cara Allah. Ketika kita kadang dalam keadaan terdesak, kita ingin melihat pertolongan Allah, tapi semakin kamu berontak, kamu akan semakin terikat. Jadi kayak Dajjal. Dajjal itu kan semakin ada, ikatannya semakin kencang. Begitu nggak ada, ikatannya semakin rendah. Begitu nggak ada, makanya dalam khawatir Dajjal itu masih ikatnya kencang. Sebab ada masih di mana-mana. Jadi rasa takut di Facebook itu dapat di sosmed itu. Dajjal sekarang sudah mulai terbuka apa yang celana polonya. Orang ada masih banyak. Dan kiamat itu masih lama. Setiap ada orang yang zikir, itu diperpanjang lagi itu kiamat 40 tahun.
Jadi sadar atau tidak, kamu di sini mempertajam kiamat. Benar deh? Betul. Benar bukan? Betul. Ini fakta loh. Jadi ketika ada orang berpikir kayak gini nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kiamat mudun 40 tahun, 40 tahun, benar? 40 tahun. Minggu besok pikir lagi 40 tahun lagi. Jadi kadang di sosmed penjaga makam Rasulullah bermimpi ketemu. Itu zaman saya masih kecil tidak ada itu. Dan barang siapa yang tidak menyebarkan MS akan mendapatkan musibah. bencana. Betul kan itu kan? Kalau yang menyebarkan itu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jelas kalau kamu kirim ke 1000 orang, berarti kalau yang kamu ada dari 1000 saja. Gitu. Nah, mana bahasanya? Dajjal. Jadi kalau ada Dajjal itu semakin terikat. Masalah kamu, semakin kamu berikhtiar, semakin kamu mencoba untuk berontak keluar dari ini dengan kekuatan kamu, dengan usaha kamu akan semakin kencang rasanya kesulitan itu. Betul apa enggak? Betul enggak jemaah? Coba renungkan. Ketika kamu terdesak dengan masalah, taruhlah masalah hutang, ya, atau masalah yang lain, semakin kamu berusaha untuk mencari jalan keluar, rasa kamu semakin sumpah apa enggak? Semakin sumpah apa enggak? Tapi semakin kamu serahkan kepada Allah, sudahlah terserah. Kalau memang ini sudah takdir saya pasrah kepada Allah. Itu rasanya kayak enggak, betul enggak? Betul enggak? Jadi kebalikannya, semakin ada ikatan Dajjal semakin kuat. Semakin kamu pasrah kepada Allah, maka ikatan dunia kepada kamu akan semakin longgar terlepas. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi harus khawatir, harus yakin betul pertolongan Allah pasti akan datang. Bagaimana Allah akan menunjukkan pertolongannya kalau kamu belum keadaan kepepet? Betul? Ketika kepepet benar, disitulah Allah akan tunjukkan kuasanya, akan ditunjukkan kepada kamu. Sama dengan ceritanya para nabi, para rasul. Ketika rasul dan nabi itu kepepet betul, barulah mujizat itu turun. Nabi Musa dibiarkan dulu lari dulu dibiarkan. Kenapa? Musa itu merasa masih bisa lari dari kejaran Firaun, dibiarkan. Itulah gambaran jamaah. Semakin dia lari dari kejaran, maka Musa semakin terdesak. Betul? Dan begitu Musa terdesak, semakin Musa menyerahkan kepada Allah, disitulah pertolongan itu datang. Kalau ibaratnya kamu dan aku sama ceritanya seperti itu, cuma beda. Sebenarnya masalahnya hampir sama. Cuma skenario-nya itu hampir sama, cuma alur ceritanya berbeda. Kalau Nabi Musa itu dikejar oleh Firaun, ya, yang akan mencelakakan Firaun. Kalau saya dan sampaikan dikejar oleh kebutuhan, dikejar kebutuhan, dikejar hutang, macam-macam. Dikejar anak tidak kawin, dikejar bapak. Pokoknya macam-macam. Benar apa ini? Ini cuma masalahnya. Firaun kan punya tentara, ya kan? Tentara. Kita punya masalah. Masalahnya saya cuma satu. Tentaranya banyak. Ada masalah utang, anak biru bayar sekolah, kontrakan belum bayar, kreditan, macam-macam. Ini tentara. Kamu mencoba lari dari itu, benar enggak? Semakin lari capek enggak? Tapi begitu mentok di depan sudah mentok. Yang diandalkan tidak ada. Betul? Nabi Musa masih punya andalan. Wah, jarak perjalanan masih jauh. Tidak tahu di depan ada lautan. Benar enggak? Lari Musa.
Semakin Musa lari dekat laut baru Musa merasa mentok. Mau mana sudah? Mundur Fir'aun dan tentara, maju lautan. Sama lah kayak sampean dan saya. Mundur sudah antri. Betul? Sudah antri yang lagi. Maju nggak ada harapan. Nah, ketika dalam posisi itu sebenarnya kamu sedang membawa peran dari Nabi Musa. Betul nggak? Nah, ketika Nabi Musa berada di laut, kemana kemudian Nabi Musa itu menyerahkan semuanya? Kepada siapa? Langsung jebul kepada Allah. Ya Rabb. Betul? Maju lautan, mundur Fir'aun dan tentara. Siapa yang bisa tolong? Allah. Ketika itu dia banget pada Nabi Allah itu. Musa, mungkin kalau mau membaca ini sudah tongkat lu tuh pukulin gitu. Tongkat yang kau pegang itu pukulkan ke laut itu. Dipukul. Kenapa Allah tuh memberikan mujizat dalam tongkatnya? Karena Nabi Musa begitu cinta kepada tongkatnya. Nah, saya mau tanya sama kamu sekarang. Kamu punya yang kamu cintai? Kau cinta kepada Syaikhul Qadir? Kau cinta kepada Rasulullah? Pukulkan itu. Itu tongkat. Ya Allah, ya Rabb, ya Sayyidi, ya Syaikhul Qadir Jilani, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasul. Paham maksudnya? Paham tak? Ini menyodok di sebelah sini kata nyampe itu. Kamu sudah punya, cuma kamu nggak sadar. Mana ceritanya Pepe? Betul? Kalau kita mau Pepe betul, itu belum bulan. Pak, siapa lompat 1,5 meter bisa? Tidak bisa. Tapi kalau sampai dikejar anjing, Pak, loncat 2 meter lompat saja. Paham maksudnya di sini? Paham maksudnya? Ternyata masalah itu sebenarnya untuk membuat satu energi yang luar biasa kepada kita. Rasa takutmu kepada anjing tadi dikejar itu membangun energi yang luar biasa. Rasa takut kamu tidak kuat membayar hutang, rasa takut kamu ini gimana rumah saya, gimana target saya, ini jadikan energi. Aku yakin kamu kepada Allah. Betul mana? Betul. Karena rasa takut itu diberi oleh Allah. Jangan lantas rasa takut kamu justru menjauhkan kamu pada Allah. Walaupun takut bisa innal khauf, betul tak? Khauf yang Allah berikan kepada kamu itu sebenarnya energi yang luar biasa untuk membangkitkan, membangun energi yang tersimpan, energi keyakinan kamu, energi keimanan kamu kepada Allah. Makanya ketika Allah bangun ini, apa kata? Saksikan jawab. Wallahi wa nabi demi Allah. Benar gak? Kalau 2 tahun tidak jadi pembangunan pesantren, saya akan berhenti jadi kiai. Al-Fatihah. Bukan sekali Bapak. Hah? Apa bedanya? Karena mikir, nanti berhenti benar saya jadi kiai. Ini jadi energi yang luar biasa ya Pak. Paham gak? Paham gak? Nah, itu cara saya membangun energi saya. Jadi ketika kamu menghadapi masalah, disitulah rasa takut kamu itu jadikan pembangkit energi keimanan kamu, energi keyakinan kamu kepada Allah. Paham jemaah? Saya bertanya, pernah nggak kamu merasakan seperti itu? Ketika kepepet betul, kamu sudah nggak bisa boleh kemana-mana, tiba-tiba kamu bisa keluar dari masalah itu. Pernah? Pernah nggak?
datang dari yang tidak kamu sangka. Pernah? Pernah? Ketika pertolongan itu datang tidak kamu sangka. Percaya. Jadi jangan khawatir. Kita ini masih punya Allah loh. Betul enggak? Jangan malah semakin dijauhi. Datang. Allah sudah menawarkan kok. Betul enggak? Betul enggak? Siapa yang datang minta tolong, Allah akan menolong. Karena kita belum bulat. Ya Allah, saya yakin dengan pertolongan-Mu ya Allah. Setelah itu ada masih yang dia katanya Syaikhul Qadir Jilani. Syaikhul Qadir Jilani tidak mungkin. Allah akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya. Biasanya ketika seorang hamba itu diuji dengan kemiskinan, diuji dengan masalah ekonomi. Kalau dia diuji dengan sakit, yang pertama kali dia cari adalah orang-orang pinter atau tabib, betul? Kemudian dokter, betul? Tapi ketika dokter, tabib semua sudah tidak ada yang dia temukan, baru dia akan meminta kepada Allah, membulatkan kepada Allah. Sungguh itu tidak akan diberikan oleh Allah, dikabulkan Allah selagi masih ada tersimpan harapan dari selain ini 3 kilo ya, betul nggak? Begitu juga ketika seorang diuji dengan masalah ekonomi, lalu yang pertama kali dia cari satu adalah para orang-orang dermawan, saudara yang dianggapnya bisa membantu kesulitannya. Betul? Betul tak kira-kira? Teman, saudara, penguasa, betul tak? Tapi ketika semua itu sudah tidak ada lagi yang bisa satu membantu, barulah siapa yang akan membulatkan dirinya kepada Allah. Dan ketika hati itu masih berharap dari selain Allah sedikit pun, Allah tidak akan mengambilkan. Sebelum kamu betul-betul putuskan semua itu, hanya Allah yang menolong saya, baru disitulah pertolongan Allah akan datang. Itu Syaikhul Qadir yang bilang. Karena saya bilang Syaikhul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia, saya 100% percaya. Betul? Jadi sebenarnya kita itu dikasih modal sama Allah. Dikasih modal itu sama Allah, itu didatangkan masalah, itu modal sebenarnya dari Allah. Mungkin selama ini yakin kita terlena kepada Allah. Percaya sih percaya, yakin sih yakin, gitu. Cuma kita terlena. Ketika kita merasa dengan uang yang kita punya, kita bisa melakukan apa saja. Betul? Nah, karena kita terlena di situ, tidak merasa sesuatu Allah. Nah, saat itulah kemudian Allah mengingatkan kita. Paham maksudnya di sini? Paham nggak? Ketika orang senang mobil, senang burung, burungnya dilus-lus terus. Maksudnya burung. Ya, burung biola ya. Lalu ada cerita wali ini. Wah, itu walinya Allah. Kemudian walinya Allah itu lama-lama dia senang kepada burung. Pagi-pagi dia sudah mandi burung. Padahal burung ini sendiri belum dimandiin. Dia belum mandiin burung. Sampai siang, sampai Tuhannya lupa. Terus seperti itu terus. Nah, akhirnya Allah itu cemburu. Allah itu ingat tuh, sebesar-besarnya cemburunya kamu kepada kekasih kamu, itu lebih besar cemburunya Allah kepada kamu itu. Percaya pada Allah itu Maha Pencemburu. Ini kok sudah mulai
berkurang. Contoh gini aja, ketika bapak biasanya pulang kerja, maka disamakan ngobrol sama ibu, ngobrol bertahdir, sering bertahdir malam-malam, sering ngajak ibu. Tiba-tiba bapak itu pulang kerja, habis makan apa, saya mau ke ini dulu, ke warung dulu. Seringnya mau ke warung, ibu pasti nanya, ada apa kok bapak sering ke warung? Ternyata yang punya warung itu punya saudara datang dari kampung, janda lagi kan? Pasti diselidikin sama ibu, betul nggak? Betul apa enggak? Nah, begitu tahu ada situ, padahal bapak itu cuma caper aja sebenarnya di situ. Ditegur nggak sama ibu? Ditegur apa enggak? Supaya apa? Supaya nggak sering pergi ke warung itu, supaya lebih sering berkumpul sama keluarga. Begitulah Allah, wahai saudara. Jangan buat Allah itu cemburu. Jadi ditegur oleh Allah, bukan ujian, gitu kan? Allah tuh saking sayangnya, itu tanda Allah menghubung, tanda cintanya Allah supaya hati kamu bulan sebulan kembali kepada Allah. Ketika kamu kembali kepada Allah, semua nanti dikembalikan kepada Allah. Kejayaannya dikembalikan, hartanya dikembalikan, jabatannya dikembalikan, walaupun bukan jabatan yang sama, akan diberikan jabatan oleh Allah yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau saya wallahi wa nabi demi Allah, saya percaya. Karena ketika seseorang menduduki jabatan, lalu orang ini diangkat oleh raja untuk menjadi adipati misalnya di suatu wilayah, kemudian dia lupa, dia merasa diri berkuasa, lupa untuk menghadap kepada raja, lupa, sehingga melakukan kelalaian. Karena lalai melakukan pelanggaran, akhirnya dihukum oleh raja. Tujuan ini apa? Dari jabatannya diambil, dihukum oleh raja. Tujuannya raja apa? Biar dia menyadari, kenapa saya? Oh iya, saya salah. Supaya dia kembali kepada Allah, meyakini, membulatkan semuanya kepada raja tadi, mantep-mantepnya tuh kepada raja tadi. Ketika kamu sudah kembali kepada raja tadi, baru oleh raja akan kamu diberikan jabatan yang sama, tapi ditempatkan di tempat yang lain, gitu loh. Ini ceritanya siapa? Juga ceritanya Syabul Qadir Jailani. Karena yang bicara di Syabul Qadir, saya percaya 100%. Tapi kalau yang bicara Ustaz Qadir, mana cip putar. Ustaz Qadir kan dulu sama-sama Qadir sabitanya beda. Yang keluar ini dari lisan siapa, gitu loh, paham nggak? Tapi ketika Ustaz Qadir itu bilang, ini ceritanya Syabul Qadir seperti ini, saya mengatakan, wallahi saya percaya cerita itu, gitu loh. Kalau dia menyebut, ini dari siapa cerita ini? Dari Syabul Qadir. Bahasa ini dari siapa? Dari Syabul Qadir. Saya percaya. Sama dengan kayak bilang, orang besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Siapa yang bilang? Kayak kata siapa? Rasulullah. Wallahi saya percaya. Walaupun kayak yang bicara. Jangankan kayak setan yang mengumpul saya percaya. Kalau itu udah Rasulullah. Paham nggak? Dari sumbernya dari mana? Apalagi Allah yang bicara, saudara. Betul? Wafur lagi kata Allah, benar nggak? Allah itu maha kuasa, dengan kuasa Allah itu maha mudah. Kalau sudah tahu dengan kuasa Allah itu mudah, maka berlindunglah kamu di dalam kuasa Allah. Kalau kami keluar dari kesulitan itu. Jadi inilah wafur tadi dia asing. Allah itu
Allah itu kuasa. Betul? Siapa yang bisa menyelesaikan kuasa Allah? Kalau sudah tahu Allah itu kuasa, dengan kuasa keurusan muda, kenapa kamu berlindung kepada kuasa selain Allah? Kuasa para dermawan, kuasa para pejabat, kuasa para pengelola, berlindunglah kamu kepada kuasa Allah, maka orang-orang yang diberi kuasa Allah akan datang kepada kamu memberikan kuasa. Dan akan dari langit, bukan pada tukang lontong tapi duit jatuh satu tas. Kalau jatuh ke tanah malah mati loh. Nggak begitu. Allah itu kuasa. Dengan kuasa Allah itu tadi, tongkat saja Musa pukulkan tongkatmu bisa membelah lautan. Nah, tongkatnya ini nanti dengan kuasa Allah bisa dari mana saja nanti Allah utus. Paham nggak? Percaya? Apa itu pengalaman coba? Ini sudah di depan mata, uang sudah di depan mata. Akhirnya cerita. Nanti ini kan mas, insya Allah minggu depan. Begitu dia hilang jawab. Begitu dia menghilang. Memang saya dibuat seperti itu oleh Allah supaya saya belajar dari itu semua. Begitu saya lepas, tidak sadar, wajar dong orang tua cerita semua. Udah di depan mata, Pak Bambang juga ikut di depan mata. Senin, Monday, udah enjoy enak, tenang saja. Nanti hilang yang ini, datang lagi yang lain. Allah kirim dari yang lain enak. Sama saja, semakin dia semakin menghilang. Nah, sekarang sering kita di sini kan sering malam duduk sama Pak Bambang itu. Ada minum dulu. Ini saya dibuat seperti ini sama Allah, ya supaya saya punya bahan untuk menceritakan ke kamu. Semakin udah di depan mata, udah di depan mata, mati. Ya mungkin dari yang mau mati sudah masuk, betul nggak? Tapi yang terima itu malah dihubungin yang bisa-bisa. Nah, tingkat sama Allah itu. Ya dari yang bilang mati sudah masuk, memang sudah jelas. Cuma untuk dia kan pasrah. Ya salahnya saya sih nggak bisa bahasa Inggris. Ya nggak perlu disalahin juga. Ya maksudnya itu seperti itu. Kun begitu jelas. Disitulah saya belajar. Oh iya ya, gitu. Loh, ini jadi kecil lupa jadinya saya. Jadi jamaah juga seperti itu. Saya yakin, ya saya percaya, ya apa yang Allah berikan kepada kamu, itulah kebaikan Allah. Pak, Bu, semakin kamu melepas pakaian kamu, apa yang kamu rasakan? Nah, kalau kamu tidak hanya ingin berhayal, meraba-raba dalam hayalan, betul? Lepas pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kumpul sama Bapak, apa yang kamu dapatkan? Gak ada ceritanya, gak ada hasil kalau sudah lepas baju. Bajunya dilepas tidur, baju dilepas. Kira-kira Bapak ngapain? Nah, kamu dosa minta, dosa ngomong. Lepas saja pakaian kamu, dan yang bagus lepas pakaian kamu. Apa yang terjadi?
Saya tidak mau tahu. Paham maksud apa di sini? Paham? Apa yang kamu inginkan? Lepaskan semua. Benar nggak? Harapan kamu dari lepaskan, serahkan kepada Allah. Allah tahu dengan kamu melepaskan semuanya, kamu menyerahkan ke Allah, Allah yang tanggung jawab atas kamu. Betul nggak? Ada nyanyi dulu ya, aku mau kencing ya. Aku pengen kencing dulu. Alhamdulillah. Kalau Abah yang ngomong, boleh kamu tidak percaya. Tapi omongan Abah itu referensinya dari Quran, betul. Referensinya dari hadis Rasul. Maka wajib kamu percaya. Maka saya tanya, siapa yang ngomong? Itu Germo ngomong. Katanya besok orang dikumpulkan dengan yang dicintai. Biar bajingan, biar dokter kalau cinta ke ulama, cinta ke wali, kumpul sama wali. Yang ngomong siapa? Germo. Saya tanya, dari mana kamu bisa? Ini hadis Rasulullah, mana hadisnya? Ini hadisnya. Bagaimana bunyinya? Mana bunyinya? Yusyarul mar'u ma'an bainain. Waduh, ini mau benar ini hadis ini. Wallahi saya percaya, walaupun yang ngomong itu Germo. Betul. Mana setan ngomong? Saya setan kibrit. Saya ini setan. Kau percaya nggak omongan saya? Apa omongan kamu setan? Biasanya saya ngomong gitu. Orang besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Kalau kamu cinta sama saya, kata setan, kamu kumpul sama saya. Kalau kamu cinta kepada Muhammad Rasulullah, kamu cinta, kau akan kumpul dengan Muhammad Rasulullah. Kamu percaya sama saya? Percaya saya, tapi kamunya saya tak percaya. Isi pembicaraan itu adalah ucapan Rasulullah. Wallahi saya percaya. Walaupun setan yang bicara. Lihat dulu referensinya tuh, sumbernya dari mana? Jelas? Apalagi sumbernya Quran, jangan diragukan lagi, betul nggak? Sudah? I love you. I love you for mentok. Ya. Saya ini bikin orang menanggung jadi ya Pak. Karena Abah mau pindah lautan dulu. Itu yang bikin Abah. Karena nanti saya masukkan laut ada di dalam kolam renang. Bisa, oh, bukan apa loh. Dia di dalam kolam. Jadi lama. Gimana caranya Pak? Pakai sekali kecil, airnya di bawah. Alhamdulillah. Jadi, percaya nggak kalau aku punya lautan? Salah kamu nggak? Giliran saya ngomong, harus saya dulu Pak, begitu saja. Kalau apa yang memindah nggak bisa. Kalau Allah memindah kapal dari jalan 10 kilo bisa pindah di laut lewat air, benar nggak? Saya percaya nggak? Dulu saya itu punya majelis, itu saya lautan di majelis saya. Dan ada lautan di tempat tinggal saya itu ada lautannya. Tenderkan laut sama saya. Percaya nggak? Tanya Ustaz tadi. Maksudnya apa? Dindingnya saya lukis lautan. Lautan begitu luas, tapi hanya dengan goresan apa? Kuas bisa terbentuk pindah yang namanya lautan. Orang nggak perlu lukisan tembok enggak, gambar laut kan gitu ya. Bahan yang kecil, kalau bisa goresnya bisa,
dengan skill yang ada itu bisa membentuk apa saja. Begitu juga kuasa berlindungan kepada kuasa Allah. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi sekalipun ada A, tetap A itu kamu bawa berlindung kepada kuasa Allah, baru itu akan terjadi gitu loh. Ayo jemaah, ini ada Abu Bakri menjadikan uang ke kamu 100 juta. Di satu sisi Allah menjadikan kepada kamu rezeki yang berlimpah. Barang siapa yang mengutangkan Allah, maka Allah akan ganti berlimpah-limpah. Oke. Di satu sisi Abu Bakri janji ke kamu uang 10 juta. Mana yang lebih kamu percaya? Mana yang lebih kamu percaya? Mau kasih 100 juta. Mana yang lebih kamu percaya? Allah yang ngomong, yang jadi apa Abu Rizal yang jadi? Bohong banget lu ah. Ya karena Abu Rizal gak pernah jadi rumah bener Abu Rizal. Bener enggak? Ini di mana nih? Ini uang dari saya 100 juta akan kuberikan kepadamu. Tapi besok hari Minggu, ya, besok tanggal 30, berarti taruhlah sebulan lagi, betul? Terus di satu sisi Allah bilang bahwasanya barang siapa yang mengutangi Allah, Allah akan menggantinya berlipat dengan cara apa? Memberi kepada orang. Nah, kamu lakukan itu. Allah akan janji juga dikasih ke orang 1 juta. Tapi nanti berlipat-lipat. Kalau 1 juta itu bisa lebih 100 juta. Betul apa enggak? Benar enggak? Kalau 1 juta dilipatkan 10, lipatkan ya bisa 100 juta. 1 juta dan kita 100 juta. Abu Rizal menjadikan 100 juta. Dilihatkan dulu ke kamu uangnya. Di situ langsung dilihatkan uangnya, yang satu sisi dilihatkan ayatnya. Kamu sama-sama melakukan. Kamu ambil uang 1 juta. Yakin diganti berapa? 100. Oke. Setelah itu datanglah kira-kira yang kamu berharap. Yang 100 tadi yang bisa jadi ini uang untuk kamu. Tapi nanti tanggal 30. Yang mana yang kamu harus? Yang lebih percaya apa yang tadi kamu sudah sedekah 1 juta, nanti dikasih 100 juta? Apa yang 100 juta langsung dari yang kamu bisa itu? Saya mau tanya ke Kiai, kira-kira yang mana yang lebih percaya? 100 juta. Tapi namanya Kiai, alasannya pintar. Inilah bukti dari Allah, makanya saya percaya. Namanya Kiai nggak alasan. Betul banget. Betul banget. Padahal janji 1 juta, 100 juta itu ditunjukkan seminggu sebelum kamu sudah mau 1 juta. Wah, saya yakin kan, kalau sedekah 1 juta akan diganti 100 juta. Kenapa? Aku bisa gitu. Ini satu contoh. Saya lakukan itu jawab. Saya kasih hadiah motor. Nanti gantinya Rubicon. Ternyata uang celeng begitu. Ini butuh. Jadi yang namanya praktek langsung itu perlu. Jangan cuma ngajarin orang tapi dirinya belum pengalaman. Apa sudah pengalaman? Walaupun sudah di depan mata, akhirnya kita tunjukkan kepada rakyat. Betul gitu kan? Gantinya ganti. Allah Maha Baik. Takdirnya tak pernah salah. Untuk Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Setuju maksudnya? Setuju kan? Jadi harus betul-betul lepas. Begitu lepas, please lepas. Terjadi. Setuju? Apanya?
Jujur. Hah? Kalau uang yang kamu bawa sekarang kembalian kamu kembali semua, lalu kumpulkan di sini, nanti kita buat beli beras, buat bagi-bagi orang miskin. Kira-kira akan diganti oleh Allah. Beli kita. Kayaknya nggak bakalan keluar semuanya. Tahu aja. Kita jujur aja lah. Nah, keyakinan yang semacam ini, untung masih kun ada kalimat kun ma'allah fa illam takun ma'allah. Kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yujluka ya Allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, jadi orang yang bersama Allah. Jadilah kamu orang yang yakin, hakul yakin kalau kamu bisa. Kalau tidak bisa, jadilah kamu orang yang bersama orang yang memiliki hakul yakin kepada Allah. Maka kamu juga tertularan. Percaya? Untung ada kalimat ini. Untung ada kalimat berbagi ilahi wasilah. Untung berwasilah. Untung ada perintah ini juga. Kalau enggak, kayaknya nggak ada yang pakai. Termasuk mama juga nggak ada pakai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Jadi biarinlah yakini menceng-menceng kan gitu kan ya. Betul nggak? Tapi kan tergantung kita gosok. Betul nggak? Aja malam minggu dilus-lus digosok. Kalau nggak pernah digosok kan iman yang sudah letoy, digosok lagi, bangun lagi, gosok lagi, bangun lagi. Nah, jangan sampai iman itu important. Ya, kalau cuma mati hidup aja lah, ya, digosok, sama. Ada perangsang. Yakin ada terangsang. Ketika kita dalam keadaan terdesak, betul enggak? Yang tadinya tidak pernah bangun malam, karena dihimpit oleh masalah, akhirnya dia bangun malam, menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini namanya perangsang keimanan. Betul? Diberi rangsangan. Benar enggak? Benar enggak? Ya sama kayaknya lapangan. Coba lemah tidur panjang. Kalau yang tadinya tidur langsung, apalagi tidurnya pakai sarung, nggak pakai sempak lagi. Tapi kita enggak, kayak dia beda. Penyakit bahasa dulu. Ya kamu di sini kan biar senang ya. Yang penting intinya kemana? Ya tentu banyak kita larinya kepada perumpamaan. Ya. Ya udah. Jadi sudah mau jam 12 ya. Jadi nyanyi dulu deh. Saya mau kencing dulu. Jangan senang, sejahtera itu aja saya pilih. Kalau dunianya sudah sejahtera, akhiratnya pasti sejahtera. Dapatkan surga duniamu, maka surga akhirat pun akan ikut bersama. Dan kalau di dunia neraka terus gimana bisa di surga? Betul nggak? Kenapa nggak ngaji? Nggak punya ongkos neraka itu. Betul nggak? Jadi neraka itu jangan dikiranya April yang berbulan-bulan besoknya, itu besok. Ya ada neraka akhirat, ya ada neraka dunia, ada neraka alam akhirat. Jadi ada akhirat, ada alam akhirat. Benar nggak? Akhirat ada alam akhirat. Alam akhirat itu nanti.
kehidupan setelah kematian, itu baru namanya alam akhirat. Kalau akhirat ada dalam diri kita, ini akhirat. Kalau kamu senang, hatinya senang, surga berarti surga akhirat. Benar enggak? Kalau sumpah gitu kan, selingkuh ketahuan istri, itu sumpah itu neraka akhirat itu benar. Benar enggak? Betul? Itu akhirat. Jadi akhirat itu ada di dalam diri kita, ini akhirat. Makanya akhirat yang baik. Betul tidak? Betul? Kalau akhirnya baik, alias husnul khotimah, maka alam akhiratnya juga akan baik. Kalau dunia, kalau di akhiratnya kamu sudah memiliki surga, maka akhirat, alam akhiratnya pun kamu akan memiliki surga. Ada dunia, ada alam dunia. Mana dunia? Coba harus. Mana alam dunia? Alam dunia itu ya, ini alam dunia beserta isinya itu namanya alam dunia. Dunia itu mana? Ya diri kita ini dunia namanya. Betul enggak? Diri kita ini yang terlihat ini adalah dunia. Betul enggak? Diri kita ini adalah dunia. Dan dunia ini adalah fana. Betul? Betul? Fana. Diri kita ini fana. Fana itu artinya apa? Hah? Apa artinya? Rusak, hancur, betul enggak? Nah, diri ini kalau nggak dipelihara, rusak. Betul enggak? Rusak. Contoh, cantikin sudah orangnya. Sekarang kamu lihat, apalagi bisa main orang ini, kita tuanya kayak apa gitu ya? Bisa dia pakai HP gitu, betul enggak? Tuanya kayak apa? Yang tadinya cakep, tambah tua, tuanya kayak seperti ini. Betul kan? Fana, tidak abadi. Jadi ada dunia, ada alam dunia. Dunia adalah diri kita, maka alam dunia dia bisa terisi. Ini isinya alam dunia macam-macam. Betul enggak? Ada akhirat, ada alam akhirat. Ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmani itulah dunia, rohani itulah namanya akhirat. Alam akhirat nanti setelah, coba kalau rohani kita disumpah, terasa kayak neraka kan? Nah, apalagi ibu-ibu, ketika ketahuan suami selingkuh, panas gak bu? Sampai di AC pakai kipas-kipas gak? Kenapa pakai kipas-kipas dari luar aja? Karena yang panas itu bukan badan, yang panas adalah akhirat kamu, rohaninya kamu yang panas. Karena akhiratnya panas, dunianya keringetan. Betul? Betul enggak? Ini sudah pernah validasi dulu, benar enggak? Tentang alam akhirat, ada akhirat, ada dunia, ada alam dunia, ada jasmani, ada rohani. Maka capailah kebahagiaan akhiratmu, betul? Maka kebahagiaan alam akhiratmu pun akan kau dapatkan. Nah, kebahagiaan akhirat itu tidak terletak pada materi. Betul enggak? Betul enggak? Ketika kamu merasa bahagia, senang, nah itulah namanya surga akhirat. Dan surga itu sesuatu yang menyenangkan terus. Di surga gak ada sumpah-sumpah itu. Orang lagi utang juga ada. Yang lagi utang itu di dunia, betul nggak? Makanya yang ditagih ini kita. Kalau neraka dunia yang neraka, akhirnya bisa jadi neraka. Itulah
Kenapa pengen minta? Kalau aku berubah, apa yang kamu minta? Enggak minta macam-macam. Ya Allah, yang saya lihat kamu semua. Lalu saya stop, saya masukkan, kemudian saya aturkan kepada Allah. Makanya kalau habis dikir, habis ngaji itu kan apa nggak rangkul, duduk dulu di situ, lemes, benar lemes. Ya bayangin aja, kamu bawa mampu 50 kilo ya udah. Hah? Orang yang saya bawa siapa pakai imam? Jika cuma imam sholat dua salat ya enteng. Tidak tanggung jawab, betul tak? Tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat. Karena itu nanti akan menentukan kehidupan di alam akhirat. Makanya saya berdoa untuk kamu. Tadi ada yang bilang apa? Saya di Mekah berdoain apa? Tadi terima kasih. Saya senang didoakan. Kamu minta doa apa? Saya bilang butuh doakan. Betul enggak? Karena kau dan aku satu dalam cinta. Karena sama-sama satu dalam cinta. Kau butuh aku butuh kamu. Kau dan aku saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka mari kita saling menjaga. Untuk saling apa menjaga? Fastabiqul khairat. Betul. Ikutin apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan naik motor. I love you jamaah. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.